baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Wiwit Dwi Prawidya Dwi Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang infeksi saluran reproduksi HIV dan AIDS, kemudian pencegahan dan penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak. Jadi di sini saya sudah menyiapkan bahan berupa leaflet ya Bu. Saya juga menyiapkan satu untuk ibu, bisa dilihat. Silakan dipegang ya Bu. Baik, di sini saya akan memberikan konseling dengan menggunakan bahan leaflet, dimana seperti yang ibu bisa lihat di halaman pertama bahwa dijelaskan infeksi saluran reproduksi, yaitu berupa adanya vulvitis. Vulvitis adalah infeksi lokal pada kulit vulva atau pada kelenjar Bartholin, pembengkakan pada vulva, kemudian adanya kemerahan dan nyeri, terkadang ada nanah juga ya Bu. Untuk vaginitis yang kedua yaitu vaginitis seperti bakterial vaginosis, low cord yang berlebihan, kemudian gatal, berbau, terasa panas, kemudian vagina kemerahan, nyeri saat buang air kecil, nyeri saat berhubungan. Ada juga yang namanya infeksi saluran reproduksi seperti cervicitis, yaitu infeksi pada serviks, perdarahan kontak saat berhubungan seksual, kemudian serviks tampak luka dan kemerahan. Ada juga yang namanya kondiloma acuminatum. Human papilloma virus, bentuk klinis tersering adalah kutil seperti kembang kol dan jenggot ayam. Kemudian ada trichomoniasis, yaitu protozoa Trichomonas vaginalis, sekret vagina kental, berwarna kuning kehijauan, berbuih dan berbau. Kemudian ada yang namanya infeksi gonore. Infeksi gonore disebabkan karena Neisseria gonorrhoeae. Kemudian dia kencing bernanah, nyeri dan panas saat buang air kecil. Selanjutnya ada herpes genital, di mana herpes genital ini virus herpes simplex, tampak bintik seperti berisi cairan sariawan, kemudian atau ulkus, dan di daerah labia terasa panas. Kemudian ada yang namanya infeksi saluran reproduksi, sifilis, itu seperti sariawan di sekitar genitalia disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian ada candidiasis vaginalis, di mana disebabkan karena jamur Candida albicans. Cairan vagina biasanya berwarna seperti putih susu yang bergumpal seperti susu basi. Apakah ibu mengetahui apa itu HIV? Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang disebabkan oleh AIDS. HIV ada dalam cairan tubuh, yaitu seperti darah, kemudian sperma, dan cairan kemaluan wanita juga ada, dan air susu ibu pada orang yang telah terinfeksi virus ini. Kemudian, apakah ibu mengetahui apa yang namanya AIDS? AIDS atau yang disingkat dengan Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Seperti yang ibu bisa lihat selanjutnya di halaman kedua. Agar kita mengetahui bagaimana cara penularan HIV ini. Nah, HIV yang mengakibatkan AIDS hidup pada cairan tubuh, terutama di dalam darah, air mani, cairan kemaluan wanita, dan air susu ibu. Nah, untuk penularannya tidak melalui secara langsung seperti sentuhan antara ibu dan saya seperti ini, tidak. Hubungan yaitu penularannya itu melalui hubungan seks lewat vagina, dubur, atau mulut tanpa menggunakan kondom dengan orang yang memang mengidap HIV. Alat-alat suntik, kemudian ibu yang tertular HIV kepada bayi, jadi pada saat proses melahirkan, kemudian menerima transfusi darah dengan darah yang mengandung HIV, kemudian
Ibu harus ketahui bersama bahwa HIV atau AIDS itu tidak menular melalui berpelukan, sentuhan seperti yang saya bilang tadi, kemudian makan bersama, gigitan nyamuk atau serangga, kemudian tidak menular melalui berenang atau bergantian toilet. Selanjutnya itu pencegahan HIV/AIDS. Untuk pencegahan HIV/AIDS, tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan, kemudian setia selalu pada pasangan atau suami istri dan tidak berganti-ganti pasangan seks, kemudian tidak menggunakan jarum berkas atau alat-alat suntik yang sudah selesai dipakai orang lain, kemudian selalu pakai kondom bila berhubungan seks, kalau berhubungan seks dengan orang yang kita ketahui bahwa dia adalah pengidap HIV, jadi harus pakai kondom, Bu. Kemudian tidak perlu selalu mengikuti perkembangan informasi AIDS melalui kegiatan membaca, berbicara tentang AIDS untuk meningkatkan pengetahuan. Kita tidak bisa mengetahui siapa yang mengidap dari penampilannya atau tanda-tanda tertentu. Kemudian cara hidup. Nah, cara hidup positif bagi penderita HIV/AIDS itu yang pertama yaitu istirahat yang cukup, kemudian pemenuhan asupan nutrisi yang sehat dan bergizi, hindari stres, rutin berolahraga, menjaga kebersihan, itu sering mandi, jangan malas mandi, jangan malas cuci tangan, seperti itu. Hal yang perlu diperhatikan saat di sekitar kita ada yang positif HIV/AIDS, maka sikap kita seperti apa? Yaitu kita memberikan dukungan kepada penderita HIV/AIDS, edukasi orang-orang sekitar tentang HIV/AIDS, dan bantu mereka untuk menjalani hidup yang sehat seperti itu, bukan untuk dijauhi. Sampai situ ada yang ingin Ibu tanyakan? Baik, selanjutnya leafletnya bisa Ibu simpan. Terima kasih.